Wow, kawan-kawan, hasilnya lumayan. Nah, kalau kita perhatikan lebih dekat lagi, timunnya cukup besar. Tapi timun ini karena seperti tadi saya katakan ini merek ulang, jadi timunnya renyah. Walaupun dia agak besar, kawan-kawan tidak jadi masalah. Ini timun ini manis, jadi enak dikonsumsi mentah ini, kawan-kawan. Coba kalau kawan-kawan menanam, tanamlah tanaman timun seperti ini. Jadi walaupun dia kebesaran, tidak ada efek pahitnya di ujung-ujung timun itu. Semuanya manis, kawan-kawan. Nah, halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita berada di kebun timun. Nah, seperti ini kawan-kawan. Ini umur timunnya kurang lebih 42 hari. Nah, sebenarnya hari ini kita sudah siap panen sebenarnya. Baru buah-buahnya, belum buah atasnya sebagaimana kita lihat ini. Nah, ini kita melakukan perawatannya sebenarnya tidak begitu karena ini timun yang kita tanam ini kekurangan air sebenarnya kawan-kawan, tapi hasilnya masih maksimal. Ya syukurlah, sebagai para petani kita tetap bersyukur apapun sebenarnya itu terjadi, baik dengan tanaman kurang bagus ataupun hasil maksimal atau tidak maksimal. Yang penting kita bersyukur. Dengan cara seperti inilah kita akan mendapatkan hasil, karena dengan keyakinan kita bersyukur mendapatkan hasil, pasti akan kedepannya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan baik dalam pertanian ataupun apapun, pasti mendapat kesempatan yang lebih baik. Nah, ini kawan-kawan bibitnya, timunnya ini dari panah merah, kawan-kawan. Nama timunnya Ulan F1. Nah, seperti ini, mungkin kurang jelas ya, maaf aja. Nah, sebenarnya kita nanam timun ini sudah sering kawan-kawan, tergantung sebenarnya perawatannya. Nah, ini direkomendasikan sebenarnya untuk dataran rendah sampai menengah. Tapi sebenarnya menanam timun itu yang penting pupuk komposnya banyak, perawatannya bagus, cara pengocorannya dengan perawatan seperti penyemprotannya bagus, ya otomatis dia akan menghasilkan hasil yang bagus. Apalagi ditanam pada lahan bukan bekas ini, saudara-saudara. Ini timunnya ini cukup banyak sebenarnya kawan-kawan. Kalau kurang lebih 8 bungkus sebenarnya ini. Nah, coba kawan-kawan lihat ini. Sebenarnya memang tidak begitu maksimal seperti tadi saya katakan, ini karena kekurangan air dulunya. Jadi baru setengah, tapi sekarang sudah mulai ada hujan. Mudah-mudahan kedepannya bisa dia berkembang secara maksimal. Ini baru setengah tiang dia naiknya, tapi sudah ada bunganya. Kita sudah mau melakukan pemanenan. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, ini kita nanam ini tidak mengikatnya kawan-kawan. Kita pasang tali gawar namanya. Nah, seperti ini tuh talinya banyak dari atas. Nah, ada berapa tali yang warna hijau ini kita sambungkan dari tiang satu ke tiang yang lain. Jadi kita tidak perlu mengikatnya, dia akan naik sendiri. Wih, kalau mengikat ini cukup banyak ini kawan-kawan. Jadi habis tenaga dan waktunya nih sampai di bawah. Nah, ini kawan-kawan, ini timunnya ya cukup banyak sih sebenarnya buahnya ini. Walaupun kemarin sempat saya katakan kekurangan air, tapi ya kita tetap bersyukur dengan hasil ini. Ini sebenarnya baru buah bawah nih kawan-kawan. Nah, coba itu cukup banyak sih, sudah besar ini. Nah, itu seperti itu. Buah atasnya baru dia masih kecil-kecil, baru ada kembangannya kawan-kawan. Nah, ini seperti ini, mungkin kita lihat lebih dekat lagi. Nah, itu banyak sekali sebenarnya kembangnya yang sudah jadi kawan-kawan. Buah atas ini. Nah, kita kembali lagi. Nah, kita lihat buahnya ini kawan-kawan. Nah, seperti dilihat ini ya cukup banyak sebenarnya tuh. Memang ada keuntungan nanam timun itu ya, panennya lebih cepat, hasilnya lebih enak istilahnya, perputaran modalnya tidak terlalu lama kita menunggu. Kalau kita mempunyai tunggakan apa-apa, makanya kalau menanam timun karena umur 42 hari sudah dipanen kawan-kawan. Nah, seperti ini buahnya. Ya, bagi para petani pemula khususnya,
Kalau mau hasil yang cepat, menghasilkan uang, ya tanam timun. Sebenarnya yang penting kuncinya adalah perawatannya, pemupukannya, pengocorannya, obat apa yang harus dipakai. Nah, itu sebenarnya yang harus kita perhatikan dalam budidaya timun ini. Nah, seperti ini. Nah, ini belum maksimal buahnya, kawan-kawan. Ini baru hanya buah bawah seperti saya katakan tadi. Ini lagi metik timunnya, itu lagi metiknya, kawan-kawan. Hanya satu orang aja yang metik ini. Ya sama saya juga ini ikut metik sambil bikin video ini. Nah, seperti itu sambil dia jalan. Karena metik timun itu cepat sekali, tidak seperti metik cabai yang nyari sekarung 2 karung itu cepat sekali. Walaupun lahan luas, metik timun istilahnya gampang, kawan-kawan. Tapi kalau metik cabai, waduh ribet sekali, harus punya orang kerja yang banyak. Apalagi kalau harga murah, pusing sendiri nanti. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lihat lebih dekat lagi, itu kelihatan buahnya, kawan-kawan. Nah, ini itu timunnya tuh ya cukup bagus sih sebenarnya, tapi tidak maksimal sepenuhnya. Tapi ya kita seperti tadi saya katakan, kita harus tetap bersyukur. Wow, kawan-kawan, hasilnya lumayan. Nah, kalau kita perhatikan lebih dekat lagi, timunnya cukup besar. Tapi timun ini karena seperti tadi saya katakan ini merek ulang, jadi timunnya renyah. Walaupun dia agak besar, kawan-kawan, tidak jadi masalah. Ini timun ini manis, jadi enak dikonsumsi mentah ini, kawan-kawan. Coba kalau kawan-kawan menanam, tanamlah tanaman timun seperti ini. Jadi walaupun dia kebesaran, tidak ada efek pahitnya di ujung-ujung timun itu. Semuanya manis, kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan hasilnya, ini timunnya. Ini coba nih. Ada baru 1 karung lebih ini di bawahnya lagi 1. Nah, itu. Ya lumayan lah, kawan, untuk menutupi hasil sehari-hari. Bisa dibuat untuk keperluan kita. Nah, seperti ini. Masih mulus timunnya, kawan-kawan. Bagus sekali. Nah, itu.